consultancy, decentralized application and software as a service. Selanjutnya, kami berasal dari kelompok 6 dengan anggota kelompok Amanda Zulfa Salsabila dengan NIM akhir 019, Muhammad Widianto dengan NIM akhir 083, Muhammad Bayu Rudiansyah dengan NIM akhir 0144, dan Nabila Ismiati Mubarakah dengan NIM akhir 099. Di sini ada decentralized social network yang akan dijelaskan oleh Amanda Zulfa, ada Web3 konsultasi yang akan dijelaskan oleh Kang Bayu, ada decentralized application yang akan dijelaskan oleh Kang Widi, dan ada software as a service yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Selanjutnya, decentralized social network. Apa itu jaringan sosial terdesentralisasi? Yang pertama adalah platform online untuk memfasilitasi percakapan, interaksi, dan jaringan menggunakan arsitektur terdesentralisasi. Yang kedua, bagaimana cara mereka bekerja? Yang pertama, penyimpanan data terdesentralisasi. Buku besar terdistribusi seperti blockchain dapat digunakan untuk menyimpan informasi dan elemen lain yang membentuk grafik sosial pengguna. Yang kedua, kontrak cerdas. Jaringan sosial terdesentralisasi dirancang sebagai DAPP yang beroperasi secara mandiri melalui kontrak pintar yang diterapkan ke blockchain. Ketiga, token enabling. Penambahan token ke jaringan terdesentralisasi memudahkan pengguna untuk memonetisasi konten mereka. Yang keempat, enkripsi kriptografi. Jejaring sosial yang didukung oleh blockchain menggunakan kriptografi kunci publik untuk menegakkan keamanan dan autentisasi penggunanya di blockchain. Manfaat jaringan sosial terdesentralisasi. Yang pertama, perlindungan privasi untuk
Di sini ada dua kosakata. Yang pertama ada Web3 dan juga konsultasi. Nah, Web3 ini itu ada definisinya ya, menyambung dari materi tadi. Itu adalah platform web terdesentralisasi yang memungkinkan siapa saja untuk mengakses, dan juga itu berjalan dengan adanya blockchain ataupun keamanan jaringan. Nah, Web3 sendiri itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu jaringan peer-to-peer. Kemudian yang kedua itu komputasi. Yang ketiga ini adalah protokol dan standar landasan bagi interaksi antar devs dan pengguna. Nah, lanjut kepada materi. Ada pengenalan Web3. Web3 sendiri itu adalah lanjutan dari Web2. Adalah selain dari lanjutan, itu adalah merupakan evolusi. Dan juga ada peran teknologi blockchain dalam pengembangan Web3. Nah, selanjutnya Web3 sendiri mengubah paradigma internet di tradisional. Karena kita tahu Web3 ini nyambung kepada www dengan kepanjangannya yang kalian juga tahu sendiri. Nah, terus mengapa Web3 ini penting? Bisa dilihat ya, ada 3 poin. Yang pertama adalah pemisah kekuasaan dan kendali dari perusahaan besar. Yang kedua ada keamanan dan privasi data yang ditingkatkan. Ketiga, potensi menghapus perantara dan biaya transaksi. Nah, sebelum lanjut dari ini, Web3 sendiri juga itu sangat berpengaruh ya, karena di sini itu kita Web3 konsultasi, berarti kita orang ataupun perusahaan itu konsultasi kepada seseorang profesional yang bisa untuk ngasih tahu ataupun evaluasi perusahaannya sendiri yang hasilnya itu bisa kita rasakan. Dan nanti ada beberapa studi kasus perusahaan yang mungkin berkembang saat COVID gitu. Nah, di sini ada peran lanjutan apa itu konsultan Web3 yang tadi untuk pengembangan perusahaan sehingga bisa lebih bagus lagi dan lebih tepatnya evolusi dari Web2. Terus bagaimana konsultan membantu perusahaan individu memahami penerapan konsep Web3. Nah, sebagai konsultan itu membantu Web3 terlihat dari cara mereka mengevaluasinya. Dan poin-poin tadi yang pertama bisa dilihat ya. Yang ketiga itu ada potensi penghapusan perantara biaya transaksi dan keamanan privasi data. Itu sangat berpengaruh bagi perusahaan. Nah, juga ada layanan. Layanan ini evaluasi kesesuaian perusahaan terhadap konsep Web3. Kemudian ada strategi migrasi dari Web2 ke Web3 dan manajemen risiko dalam keamanan lingkungan. Terus juga ada desain dan pengembangan aplikasi. Dan ini adalah contoh studi kasus perusahaan, 3 perusahaan besar yang sangat berkembang di saat perusahaan lain mungkin terpuruk dalam keadaan COVID gitu ataupun pandemi. Nah, ini ada Netflix, Bluebird, dan juga Tokopedia. Mereka terus-terusan berkembang di era zaman digital sekarang, walaupun bisa bersaing di kancah internasional. Beberapa di antaranya itu adalah perusahaan di Indonesia. Baik, saya serahkan kepada Nabil. Baik, selanjutnya adalah decentralized application yang akan dijelaskan oleh Kang Widi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Widianto, salah satu dari kelompok 6 mata kuliah Sosioinformatika kelas C. Nah, mengapa saya membuat video ini? Karena memang saya berhalangan hadir ke dalam kelas karena ada satu dan lain hal. Oke, untuk pemaparan materi mengenai decentralized application atau DApps ya, itu saya yang akan menyampaikannya. Apa sih DApps itu? Nah, DApps itu adalah aplikasi yang bergerak secara terdesentralisasi, yang berarti tidak ada satu pihak yang mengendalikannya. Nah, aplikasi ini tuh kayak mengandalkan sistem blockchain yang menjaga keberlangsungannya melalui beberapa pihak yang biasa disebut validator. Nah, bagaimana sih cara kerja dari di apps ini sendiri? Yang pertama itu ada decentralized, deterministic, turn complete, dan isolate. Atau isolasi dah. Ini mungkin saya paparin secara per poin. Yang pertama itu ada decentralized, itu eh DApp itu beroperasi pada Ethereum yang merupakan platform decentralized open source gitu ya. Yang kedua itu ada deterministic. Ini yang menjalankan fungsi
sama sebenarnya, tapi terlepas dari lingkungan di mana apps dijalankan. Terus ada Turing Complete ya, di mana di apps ini dapat melakukan tindakan apapun dengan sumber daya yang diperlukan. Terus yang terakhir ini ada isolate atau terisolasi, di mana di apps dieksekusi di mesin virtual kripto yang merupakan lingkungan virtual yang memastikan bahwa meskipun ada bug dalam kontrak pintar, hal itu tidak akan menghambat fungsi normal jaringan dari blockchain-nya. Nah, mungkin cara kerjanya dari di apps demikian. Oke, langsung aja ke kelebihan dan kekurangannya. Apa sih kelebihan dari di apps tuh? Pertama itu ada fault tolerance atau toleransi kesalahan. Nah, karena di apps bekerja pada platform terdesentralisasi. Jadi satu node berfungsi, jaringan akan terdiam. Namun eh, tersedia, tetapi kinerjanya akan sangat diturunkan. Itu kelebihan yang pertama. Yang kedua itu ada privacy. Jadi user itu sebetulnya nggak perlu ngirimin identitas dunia nyata ya atau informasi apapun untuk menggunakan aplikasi apapun. Nah, terus yang selanjutnya itu ada data integrity atau integritas data. Data yang disimpan di blockchain tidak dapat diubah dan tahan terhadap kerusakan karena penggunaan algoritma konsensus. Eh, Peretas itu juga nggak dapat ya memalsuin transaksi dan data yang disimpan di blockchain karena emang blockchain itu tahan terhadap perubahan. Terus selanjutnya itu ada flexible platform. Nah, di apps ini menyediakan lingkungan yang fleksibel untuk kemudahan pengembangan dari di apps. Terus selanjutnya itu ada uh, verifiable behavior atau mungkin perilaku atau tindakan seperti verifikasi ya. Kontrak pintar itu dapat dianalisis dan dijamin dapat dieksekusi dengan cara yang dapat diprediksi tanpa memerlukan pemantauan atau keterlibatan otoritas pusat. Karena jaringannya itu secara peer to peer ya, kalau di apps ini. Jadi nggak ada keterlibatan otoritas pusat. Nah, mungkin untuk kekurangan dari di apps ini, yang pertama itu performance overhead ya atau overhead dari kinerjanya. Karena emang banyak gitu overhead kinerja untuk mencapai tingkat keamanan, transparansi, dan integritas yang diinginkan. Bahkan pembuktian kerja membutuhkan banyak waktu dan sumber daya komputasi. Itu kekurangan yang pertama. Yang kedua itu ada maintenance. Dia itu sulit untuk dipelihara, didebug, dan diperbarui. Karena kode atau data yang dipublikasikan ke blockchain sulit untuk diubah, dan semua perbaikan bug memerlukan konsensus dari semua rekan di jaringan yang dalam. Banyak kasus itu sulit dicapai pada waktu yang tepat. Terus yang ketiga itu ada scalability, skalabilitas. Ya, jadi jaringan terdesentralisasi itu kalau dibandingkan sama jaringan terus dibandingkan dengan jaringan terpusat itu sulit sulit banget buat diukur gitu. Nah, terus selanjutnya itu ada user experience. Emang sulit ya buat beberapa developer untuk merancang di apps yang ramah pengguna karena emang mengharuskan user itu menggunakan kunci publik dan pribadi untuk login, bukan username gitu atau password yang digunakan dalam aplikasi terpusat. Terus ada eh centralization, Jadi mengembangkan aplikasi yang ramah pengguna dan ramah developer itu ya, kira akan menghasilkan layanan terpusat. Nah, sentralisasi dapat menghilangkan semua fitur bagus dari blockchain dibandingkan dengan model tradisional. Nah, terus selanjutnya ada network congestion atau kemacetan jaringan. Jadi setiap ada masalah kemacetan jaringan saat menggunakan di app itu tidak terlalu banyak menggunakan sumber daya komputasi dan seluruh jaringan itu kan dicadangkan.
Jadi jika jumlah transaksi yang masuk lebih dari 10 sampai 15 transaksi yang sedang diproses dalam 1 detik, maka transaksi yang belum terkonfirmasi akan menumpuk. Jadi ya kurang efektif. Nah, mungkin sekian yang dapat saya paparkan mengenai decentralization application atau biasa disebut DApp. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir ada software as a service yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Apa sih software as a service itu? Jadi software as a service atau kita bisa sebut SaaS adalah salah satu model pengiriman layanan software yang dapat diakses melalui internet seperti website, karena sesuai namanya dapat diakses melalui internet berarti kita itu tidak perlu mengunduh software tersebut atau aplikasi tersebut pada perangkat yang kita miliki, melainkan cukup mengaksesnya melalui web